Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Puan Amanat, hari ini kita sharing lagi ya. Ini kegiatan yang memang selalu kita lakuin setiap minggunya di setiap hari Kamis. Dan kita juga biasanya sharing-sharing tentang bisnis ataupun dengan para pakar-pakarnya di dalam bidang kesehatan. Dan ada juga tentang politiknya juga ada. Tapi untuk hari ini aku akan ngobrol ya sama kalian semua. Dan kebetulan hari ini aku bakalan sharing sama salah satu sahabat juga yang selalu aku panggil, namanya Umi Fatima Azahra. Beliau adalah pembisnis, terus juga entrepreneur juga, dan hebat banget ya beliau. Sudah mempunyai pabrik juga gitu kan, dan kebetulan bidangnya adalah di bidang skincare dan juga di bidang herbal. Nah, pada kesempatan hari ini pasti kita seru banget ngobrolnya karena aku tuh pengen banget ngebahas tentang bukunya Umi Fatima Azahra ya, tentang omset miliar tanpa modal. Luar biasa banget ya. Dan Umi juga di sini tuh ya menginspirasi banget. Kenapa? Karena Umi tuh berpenampilan sangat sederhana, cantik, tapi beliau itu bener-bener dari penghasilannya, omsetnya aja miliaran tiap bulannya, tapi beliau juga bikin pesantren, terus juga menghidupi banyak anak yatim yang luar biasa banget, bisa menginspirasi aku juga. Aku juga pengen banget di sini jadi apa ya namanya pembisnis yang hebat, tapi tetap humble, tetap juga bisa apa ya sharing juga tentang ilmunya, gimana sih dulu prosesnya Umi dalam pembuatan produknya, dan juga gimana sih bisa jadi orang hebat, karena pasti banyak banget di sini teman-teman yang pengen juga tahu kayak gimana sih gitu kan prosesnya. Dan makanya Umi bikin produk nih. Ada Umi ya udah following juga, dan kita mau langsung ngobrol-ngobrol sama Umi. Insya Allah mudah banget hari ini kita bisa sharing sama Umi Fatimah. Nah, beliau ini luar biasa banget ya. Selain juga selain tuh ini Umi, ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Masya Teteh? Allah, sehat. Alhamdulillah hari ini seneng Masya banget. Allah, Kenapa seger banget. kemarin pilih Umi ya sebagai salah satu tempat untuk sharing, karena Adel seneng banget dan tertarik banget sama bukunya Umi. Dan Umi ini bukunya Masya udah Adel Allah. baca, dan di sini banyak banget cerita dari awal Umi membuat suatu brand, terus juga isinya tuh bermanfaat banget, dan mudah-mudahan juga bisa diimplementasiin buat aku semua. Nah, mungkin di sini Umi boleh nggak sih sedikit sharing? Sedangkan ini bukunya itu baru lihat judulnya aja udah menarik banget ya, omset miliar Masya tanpa Allah. modal. Gimana sih awalnya Umi bisa sharing nggak sih sama kita semua gitu kan? Gimana sih awalnya prosesnya Umi bisa buat sebuah brand? Awalnya Umi tuh di bidang herbal ya Umi ya? Iya betul. Jadi awalnya sakit, kemudian Hmm. diobatin pakai herbal, pakai Hmm. virgin coconut oil, rumput mutiara, umbi dewa, daun binahong dan sebagainya. Oh, Ternyata Allah izinkan sembuh. Terus saya ceritakan kemana-mana, terus termasuk di online ya, hmm. bahwa saya alhamdulillah sembuh dari penyakit yang cukup berat dengan herbal-herbal tersebut. Salah satunya yang paling berdampak adalah virgin coconut oil. Oke. Bahkan saya juga ceritakan gimana cara membuat virgin coconut oil dari kelapa yang ada di sekitar gitu, Terus? supaya banyak orang bisa mengobati penyakitnya masing-masing tanpa harus mengandalkan biaya banyak lah gitu ya. Jadi bisa Wow, di sekitarnya. Bahkan betul. kayak daun binang kan kalau dulu banyak di pinggir-pinggir sawah dan sebagainya. Jadi ada Hmm. banyak sekali sesuatu yang bisa kita gunakan untuk pengobatan tanpa harus biaya banyak atau biaya mahal gitu, Teh. Oh, Ternyata banyak jadi yang hmm, ternyata banyak yang minta dibuatkan. Masya Akhirnya Allah. produksi gitu. Jadi sebenarnya awalnya Umi membuat bisnis ini juga awalnya dari pertama Umi pakai pakai ya. Jadi kayak Umi tuh pernah sakit kan. Iya, Setelah sakit Umi akhirnya kayak memperkenalkan bahwa VCO itu ya Umi, karena dulu tuh bener-bener happening banget nih VCO ini kan. betul Nah betul makanya pada Umi, masanya. oh dari VCO ya Umi ya.
Oke. Setelah itu Iya. Umi lagi setelah bikin VCO Nah, akhirnya pada saat itu sempat apa namanya, VCO itu agak lama nggak booming lah gitu. Jadi mungkin banyak orang melupakan VCO. Tapi ketika iya. saya menyampaikan betapa besar manfaat dari VCO itu, bahkan saya diberikan kesembuhan gitu kan, asbab VCO dan lain-lain. Akhirnya banyak orang minta dibuatkan VCO dan mereka juga yang membiayai untuk produksinya. Jadi sistem pre-order gitu teh, Oke, gitu. Umi jadi bener-bener di awalnya mulainya aja Umi udah nggak pakai modal gitu ya. Jadi malah orang-orang yang Iya, minta dibuat makanya mie gitu ya. betul. Nah, Umi akhirnya ya dengan Umi cerita ini gitu kan, gimana sih Umi prosesnya akhirnya Umi sekarang Adel tahu nih Umi ini udah punya pabrik, terus Umi udah punya pondok pesantren. Mungkin ada nggak sih hal-hal yang bisa di-share sama kita semua? Umi gimana sih prosesnya sekarang Umi bisa jadi miliarder asik? Ini Umi ini miliarder, tapi ya ampun Masya Allah luar biasa baiknya Masya Allah. Terus yang aku seneng banget Amin. pas ketemu sama Umi tuh Umi sharing bahwa kalau kita punya uang ya uang yang kita dapat juga dibuat jadi sesuatu dengan menolong orang kayak Umi sekarang bikin pesantren gitu kan banyak banget terus kasih anak-anak yatim. Nah itu gimana sih Umi bisa diceritain nggak sih untuk yang isi yang ada di ya rangkuman lah dari isi buku dari Omset Miliar Tanpa Modal ini? Jadi buku Omset Miliar Tanpa Modal itu adalah sebagian besar cerita kehidupan saya. Mulai dari kecil, perjalanan hidup ya, ya susahnya gimana, anak yatim miskin yang apa makan makan aja sampai pernah makan bekas kucing gitu kan, sering Iya. kelaparan berhari-hari dan sebagainya. Termasuk juga di Omset Miliar Tanpa Modal di buku itu perjalanan memulai bisnis Batrisya. Bagaimana bisnis Batrisya ini dimulai tanpa modal, artinya tanpa modal dari kantong sendiri gitu ya kira-kira. Jadi dimodalin oleh para pengorder karena sistemnya pre-order. Kalau ditanya siapa aja yang berarti yang modalin jumlahnya banyak. Yang order sistemnya pre-order dan akhirnya alhamdulillah. Halo, sepertinya sinyalnya agak sedikit kurang bersahabat ya, Ayah. Sinyal lancar? Lancar Umi. Sinyal Umi lancar ya, alhamdulillah. Soalnya ini di saya teh Adelnya itu Umi muter. lancar. Oh soalnya, soalnya banyak yang off. Oh muter ya? Coba Adel cek juga ya. Jangan-jangan apa Iya, sinyalnya Adel apa sinyalnya Umi nih? Aman sih Umi. Terus nih kita aman. lanjutin lagi. Ah iya Aman. sinyalnya ya. Nggak Ya, apa-apa. oke lanjut ya. Aman ya. Bismillah. Iya. Tadi sampai lupa Nah, lagi sampai ke memulai bisnis ini tanpa modal. Jadi yang iya. dimaksud tanpa modal adalah tanpa modal dari kantong pribadi gitu karena dimodalin oleh para pengorder dengan sistem pre-order. Nah, dari situ eh, semakin banyak yang order, semakin banyak juga keuntungan atau margin, semakin besar dan semakin besar bahkan sampai ke ketika saya punya keuntungan ratusan juta, saya juga masih belum bisa menyempatkan beli rumah, beli mobil karena ternyata orderannya kayak nggak habis-habis gitu. Makin Masya Allah. banyak lagi, Masya Allah. Bener. Dan nggak terasa Oh, sekarang sudah sebesar ini. Kadang-kadang kayak nggak percaya sih Teh. Masya Allah. Umi berarti Gitu. berapa pre-ordernya ya akhirnya kita punya pabrik sekarang. Sedangkan pabrik itu mahal gitu kan. Tapi akhirnya Umi bisa sampai ke tahap sekarang gitu kan. Nah Umi gimana sih kiat-kiatnya mungkin kan banyak banget nih teman-teman yang mau memulai bisnis juga gitu kan. Kadang-kadang ada yang gentar juga nih. Sedangkan persaingan sekarang kan Umi ini kan di bidang skincare gitu kan ya. Terus juga ke herbal-herbal Iya. gitu kan kayak minuman kesehatan juga. Nah mungkin di sini ada nggak sih kiat-kiatnya sedangkan
kita tahu bahwa sekarang orang yang usaha skincare tuh sekarang lagi banyak banget diminatin gitu kan. Karena hampir banyak banget brand-brand yang keluar juga. Nah, gimana sih biar orang-orang juga fokus dengan produknya yang Umi buat gitu, Mi? Iya. Saat Ah, ini apa sih bisa hmm, sharing, apa yang bisa Umi sharing sama kita semua nih gitu kan biar kita juga fokus dengan bisnis kita gitu kan Umi ya. Kan banyak banget nih sekarang bisnis skincare itu gitu kan, apalagi sekarang Batrisya ini udah udah apa maksudnya udah hebat banget gitu loh Umi. amin. Iya, bisa dikatakan dalam menghadapi persaingan bisnis gitu ya. Saya tidak ada kalanya saya Betul. menganggap memang kompetitor, ya. Kompetitor itu tujuan. Kenapa kita perlu menganggap sesama eh, brand apa namanya, sesama bisnis yang di bidang yang sama kita bisa anggap kompetitor itu adalah untuk membuat kita selalu bertumbuh, belajar dan apa bahasanya bersaing sehat lah ya. Jadi kita akan terus makin membaik, kompetitor-kompetitor juga akan terus memperbaiki masing-masing sehingga semuanya akan memberikan yang terbaik untuk konsumen dan lain dan sebagainya. Nah, terus Betul. apa sih yang harus dilakukan untuk kita menghadapi persaingan bisnis ini? Apalagi sekarang skincare bisa dikatakan setiap hari selalu ada yang baru lagi, entah berapa ribu brand gitu ya. Iya Apa yang benar-benar. dilakukan Patricia aja ya, kalau saya menyampaikan tips gitu, lebih ke apa sih yang saya lakukan untuk menjaga agar Patricia tetap tetap diminati gitu ya, tetap Iya, memberikan solusi, tetap bermanfaat dan sebagainya. Dan betul. untuk para seller dan semua yang terlibat dalam bisnis ini juga bisa bisa lebih maju, bisa berkompetisi dan sebagainya. Yang pertama dari sisi produk, bagaimana supaya produk kita Betul. itu punya keunikan yang kalau bisa tidak ada brand Hmm. lain yang memilikinya, gitu ya. Keunikannya dalam hal Oke. apa? Saya mengutamakan keunikan itu dari sisi formula. Mungkin yang Formula ya. namanya formula ada, ya, ada cocok-cocokan. Ada yang cocok di Iya. Patricia, tidak cocok di brand lain, bisa juga ada yang cocoknya di brand lain. Kalau kulit kan memang ada cocok-cocokan ya. Tapi kalau formula Betul. itu kita punya keunikan sendiri, jadi ketika ada kompetitor yang katakanlah meniru dan sebagainya, tidak mudah ditiru gitu. Contohnya di Batrisia Iya. kita punya sabun itu tidak mengandung deterjen. Deterjen itu ya pembusa ya, zat pembusa kimia gitu. Ada macam-macam namanya. Kita menggunakan justru pembusanya adalah virgin coconut oil. Jadi sabun kita itu benar-benar hampir ya, persentasenya besar sekali lah, dominan. Sabun kita bisa dikatakan dominan herbal isinya Oke. itu. Jadi tidak ada deterjen dan sebagainya. Betul, Kemudian betul. dari sisi iya, virgin coconut oil kita juga diproses dengan proses dingin, di mana rata-rata virgin coconut oil di luaran adalah dengan pemanasan suhu rendah. Ini Betul. plus minus. Pemanasan suhu rendah itu aromanya lebih enak, gitu. Rasanya sedikit lebih enak. Kalau pakai suhu dingin, suhu dingin, pakai proses dingin itu rasanya memang agak agak enak gitu ya. Tapi kalau Iya. bicara kualitas, kita berani tanding. Kenapa? Karena tanpa terkena suhu, Betul. meskipun sedikit ya, suhu rendah memang suhunya sedikit, tapi kita nggak pakai nggak pakai kena panas sama sekali tanpa pemanasan, maka kualitas asam lauratnya jauh lebih terjaga. Makanya kita dalam beberapa produk sering saya ngobrol sama para seller, insya Allah kita berani tanding dengan produk-produk sejenis gitu. Jadi sepede itu kita gitu. Karena kita merasa bahwa produk-produk kita sangat berbeda dari produk-produk yang ada di pasaran gitu Teh.
Salam. Ya, Umi. Cuma kalau di saya ini saya jadi kayak nggak terhubung. Hai teman-teman semua, mohon maaf banget tadi live-nya sempat terputus ya. Tadi langsung terputus gitu aja. Tapi insya Allah ini kita mulai coba sambungkan lagi sama Umi. Ya, tadi udah seru banget karena kita lagi ngebahas buku ini ya, Omset Miliar Tanpa Modal. Ini seru banget tadi ceritanya Umi, pengalamannya dari proses pembuatan brand beliau dan akhirnya beliau bisa mempunyai pabrik dan bisa. Aku juga udah baca banget ya di bukunya Om yang sudah menjadi agen dan resellernya ini sudah mendapatkan pendapatan yang per bulannya ada yang 50 juta, terus juga ada yang setiap bulannya juga ada. Nah, maaf banget ternyata ini sinyalnya aku, apakah sinyalnya Umi, nggak tahu banget ya, tapi ini seru banget ya teman-teman. Tadi kita udah sharing sama Umi, mungkin Umi bisa bergabung lagi sama kita ya. Karena tadi seru banget ceritanya tuh, gimana sih caranya bisa cerita tentang omset miliarnya Umi ya. Dimulai dia proses awalnya, tadi kita udah dengar juga ceritanya ya, kalau Umi itu awalnya itu dengan mendirikan membuat produk dan tanpa modal. Jadi banyak banget orang yang minta produknya dibuatin tapi dengan sistem PO, jadi tanpa modal kan, memang betul. Nah kebetulan nih kita mau sharing lagi nih sama Umi, cuman belum terhubung ya, mudah-mudahan bisa terhubung lagi biar kita bisa sharing juga untuk sharing tentang bukunya Umi di Omset Miliar Tanpa Modal ini. Nah ini Umi tuh bisa sharing dan cerita lagi sama Umi Fatimah. Ini enggak, Umi maaf banget terputus Iya, sinyalnya. dari sinyal ya. Sinyalnya jelek banget dan kita sharing lagi nih. Tadi kita udah ngebahas apa ya Umi ya? Sampai Udah saking sampai serunya. memulai. Iya, memulai bisnis yang tanpa modal tadi. Sama ini, apa namanya? Bagaimana menghadapi persaingan bisnis di bidang yang sama, Betul, ya. terutama skincare ya. Hmm. Cara menghadapi, sedangkan bisnis skincare ini kan banyak banget saingannya dan dari produk-produknya juga ya Umi ya. Nah, apa sih yang membedakan produknya Umi sampai, kan aku juga udah baca nih Umi di bukunya ya, kalau udah pendapatannya itu udah sampai ada yang agen yang sampai 50 juta per bulan, ada yang sampai 100 juta per bulan. Ih, seneng banget ya kalau punya uang banyak kayak gitu. Nah, nih, gimana caranya? Tadi kan Umi udah cerita nih bahwa semua produk yang Umi buat itu sekarang kan banyak banget yang kandungannya VCO yang memang tidak banyak orang punya, dan sistemnya juga, pembuatannya juga berbeda. Nah, gimana Umi bisa ceritain lagi? Iya. Jadi keunikan ya, di sini ada bagaimana kita memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh skincare sejenis, gitu, apa skincare brand lain gitu. Bagaimana supaya khasiat dan lain-lainnya betul-betul bisa kalau bahasa ininya ya ditanding lah ya. Jadi bahasa Iya, iya, iya. bahasa pentingnya, ayo deh gitu kalau masalah khasiat ini tuh berani tanding, ini kayak gini lah bagus dan sebagainya. Tapi dalam bahasa marketing memang suka ada istilah kecap saya nomor satu gitu. Yang intinya semua pebisnis akan mengatakan bahwa produk dia yang terbaik gitu. Tapi bagaimana supaya kita tidak hanya sebuah label bahwa produk kami terbaik, tapi ada sesuatu yang bisa kita angkat. Ini loh yang kita katakan bahwa ini uh, tidak dimiliki brand-brand lain gitu. Hal ini loh yang jarang terjadi di brand-brand lain dan sebagainya. Jadi memang Betul. secara spesifik ya, bukan hanya mengatakan produk saya pokoknya yang terbaik, tidak ada produk lain yang lebih baik daripada produk saya, bukan gitu, tapi spesifik sesuatu yang diangkat. Saya ini mengandung ini, reaksinya begini dan sebagainya, dan ini sepertinya tidak ada di brand lain. Nah, seperti itu, Teteh. Ke kualitas ya Umi ya. Jadi kualitas apa yang bisa diberikan gitu kan. Jadi biar orang juga repeat
order kan kadang-kadang mungkin ada yang bikin produk tuh asal-asalan ya Umi ya. Sedangkan kita kan pengennya tuh jenjangnya tuh panjang gitu, bukan bisnis yang pendek. Jadi makanya memang benar-benar kualitas harus dibuat nomor satu ya, yang terbaik gitu kan. Nah Umi mau tanya nih, Kualitas dan gimana nih? ya kualitas dan keunikannya. Unikan, betul. Umi mau tanya, udah berapa lama sih memulai bisnisnya itu? Dari sejak kapan gitu? Mulai bisnis dan akhirnya bisa menjadi orang hebat, asik. Mbak Trisya sudah ulang tahun yang ke-9 Teteh kemarin. Yang Teteh mengucapkan selamat ulang tahun itu adalah tahun ke-9. Hatur nuhun ya Teh. Itu udah ke 9 Selalu tahun ya support Umi. Nah, ya. awal-awalnya Umi ngalamin kendala nggak sih? Kayak kan ada orang yang nunggu lama nih bisa cepet eh, bisa datang uangnya gitu kan Umi. Apakah Umi juga mengalami proses dulu dari sedikit-sedikit, akhirnya banyak dan akhirnya Umi bisa beli pabriknya? Gimana tuh Umi ceritanya? Pasti ya, semua dimulai dari 1, 2, 3 gitu. Kalau dari 10 jadi 9 lah itu namanya menurun ya. Jadi memang yang Iya. berproses itu harus mau memulai karena dari situlah ada tangga pertama, kedua dan ketiga. Dan kalau dikatakan kesulitan itu seperti apa ya? Seperti anak kecil, saya baru bisa kalau bahasa Sunda mah eleng-eleng ya, baru baru belajar berdiri gitu. Maka beban yang saya pegang pun kecil gitu. Kemudian ketika saya sudah mulai belajar berlari, maka yang saya lakukan dan yang saya pegang pun lebih besar seperti itu. Jadi pada awal itu orderannya kecil karena memang kemampuan sayanya baru segitu dari sisi modal, pengalaman dan sebagainya. Saya melakukan hampir semuanya sendiri, mulai dari mempersiapkan produk, eh, marketing, menerima order dan sebagainya gitu. Hampir semua desain dan sebagainya. Semuanya saya lakukan sendiri sebagai single fighter pada saat itu. Kemudian pelan-pelan punya teman-teman, awalnya keluarga dulu, tetangga, teman-teman ikut bergabung membantu produksinya. Lalu punya banyak seller, seller, seller orderannya makin membesar, posisinya naik, seller punya seller lagi kan begitu. Yang Iya. alhamdulillah tahu-tahu sudah sebesar ini 2 tahun 2 tahun setengah lah 2 tahun setengah yang lalu itu saya ngerasa besar tapi kacau. Kacau itu maksudnya saya kurang punya pengalaman di IT, manajemen dan sebagainya. Jadi sempat, kata saya, sempat ngerasa dapat amanah lebih besar dari kemampuan pada saat itu. Iya benar Kok benar benar. ya ini orderan banyak banget, tapi saya gimana ini apa nggak keteter ya produksinya keteter, kemudian manajemennya acak-acakan, IP-nya, webnya nggak kurang keurus dan sebagainya lah gitu. Alhamdulillah sama suami gitu. Sekarang semuanya diperbaiki, ditata ulang dan sebagainya. Jadi jauh, alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih settle, lebih tersistem. Bahkan insya Allah sebentar lagi sudah siap launching. Ini ada aplikasi Batrisia Herbal yang siapa aja yang mau order Batrisia, tinggal klik di aplikasi tersebut dan itu akan terhubung dengan seller terdekat di sekitarnya. Ya Gitu Teh. ampun, berarti juga ini Mm-mm. ya yang bikin orang-orang jadi tertarik juga kan Umi, karena belum ada yang punya seperti itu. Betul, ini salah Kalau satu cara kita menghadapi persaingan bisnis. Bagaimana kita berinovasi sesuatu yang orang lain belum miliki, kita harus duluan kan gitu ya Teh? siap siap. Oh gitu ya. Tiap orang-orang siapapun yang mau beli baterai kita melewati aplikasi. Sedangkan sekarang emang apa ya orang-orang sudah dunia gadget ya Umi ya. Jadi kita juga Iya, harus berinovasi. Satunya itu yang dilakuin sama Umi. Kita banget loh karena belum ada yang punya seperti itu ya Umi ya. Beneran loh. Aku juga belum pernah ngeliat ada yang bikin skincare tapi bikin aplikasi seperti itu. Luar biasa banget. Umi, ada tips betul.
dari Umi buat orang yang pengen banget berbisnis? Apa jangan-jangan juga Umi juga bisa ajak juga mungkin apa ya, bisa bergabung juga sama Patricia ya, karena luar biasa banget nih, dan tiap bulannya bisa dapat uang lumayan gitu kan. Bisa nggak sih gimana buat orang-orang yang baru memulai bisnis gitu, Umi? Iya, eh, saya sebetulnya juga sering membuat konten-konten motivasi dan inspirasi bisnis. Dan salah satunya adalah tentang bagaimana kita memilih suatu bisnis, apakah lebih baik fokus atau palu gada gitu. Nah, saya selalu menyarankan untuk pemula alangkah lebih baiknya fokus pada satu hal. Kenapa? Ketika kita memulai suatu bisnis, tentunya effortnya akan sangat besar. Seperti pada saat saya memulai bisnis Batrisia, saya Wah, punya saya harus menganggarkan energi banyak untuk memformulasi, untuk membuat sistem manajemen dan sebagainya. Itu kalau saya membuat bisnis baru, bukan bisnis baru. Kalau saya memiliki bisnis yang berbeda-beda pada saat yang bersamaan, yang ini aja belum bagus gitu, belum berjalan dengan baik, tapi effort kita semuanya terbagi, energinya, fokusnya dan sebagainya. Maka selalu saya sarankan untuk di awal alangkah lebih baik fokus pada satu hal sampai itu bisnis benar-benar settle. Bahkan oke, ketika ditinggalkan, kita kemana, kita mengurus keluarga dan sebagainya, bisnis ini sudah autopilot gitu. Itu mungkin luar teh biasa. saat ini. Kita mau memulai bisnis, apalagi kita yang baru pemula itu harus benar-benar fokus sama bisnis itu sendiri ya Umi. Jangan bercabang ya. Kadang-kadang orang suka bercabang, udah pengen bisnis Suka mudah tergoda ya. ya, udah tergoda pengen bisnis yang lain. Nah, kadang-kadang belum yang satu belum situ, pengen lagi yang lain. Jadinya nggak fokus pikirannya, karena pengen pikirannya tuh untung dan untung. Jadi jangan selalu untung dan untung, tapi besarkan suatu brand gitu ya Umi ya. Nah, Nah Umi, salah-salah mau banyak malah berantakan semua. benar-benar Ah, benar. akibat bercabang-cabang. Benar. Nah Umi, tadi kan Umi sharing kalau untuk sendiri kan kandungan dari sedangkan itu adalah satu yang apa yang Umi buat semua produknya itu mengandung TCO dan itu yang berbeda dari yang lain. Nah mungkin kalau misalnya buat orang-orang yang baru memulai bisnis kayak misalnya, aku pengen juga nih bisa jualan Batrisia, bisa nggak sih Umi bisa kayak bergabung gitu sama Batrisia? Jadi ini kayak apa ya, sebuah penawaran bisnis gitu ya, pastinya dong. Teh Adel juga kan pebisnis nih, Pak Abah. Ya pendapatannya tuh lumayan kan. Ini juga bisa di-share juga buat sahabat-sahabat Puan juga mungkin nanti yang pengen bergabung. Ya kan bisa kan Umi ya, bisa dapat uang produk skincare. Apalagi sekarang skincare ini kan kebutuhan ya Umi. Kalau perempuan tuh Iya, pasti yang skincare. Mungkin sekarang di zaman pandemi kayak gini kalau kayak baju, tas gitu kayak nggak terlalu dipikirin. Tapi kalau muka itu harus selalu cantik karena harus tampil cantik di depan suami, harus betul selalu banget. cantik, terus kulit juga pengen kelihatan. Nah, Umi mungkin hal lain nggak Umi berbisnis, apalagi sih hal-hal yang lain kan aku tahu nih Umi punya pesantren. Nah, kadang-kadang kan Umi selalu bilang kalau aku sih nggak mentingin penampilan atau apa-apa, tapi aku kayak lebih pengen kayak bisa berbagi, menghasilkan uang yang banyak, sebanyak-banyaknya sampai Umi ini omsetnya tuh miliaran ya guys. Jadi, terus bikin pesantrennya banyak gitu loh. Itu gimana sih Umi? Kenapa Umi lakuin hal itu? Apakah ada juga kita sering berbagi sama orang, bisnis kita semakin lancar gitu Kak Umi? Apakah ada yang bisa di-share? Iya, alhamdulillah banget saya selalu merasa ya kadang-kadang kayak ngerasa speechless ya, bahagia, terharu dan sebagainya ketika saya membaca cerita-cerita para stokis, orang-orang yang bergabung di bisnis Batrisia yang dulunya punya masing-masing punya cerita ya, ada yang dulunya sering dihina, terus ya kelilit utang misalnya, terus banyak hal gitu, saking susahnya juga.
Dan sekarang banyak di Batrisya yang sudah jadi miliarder. Itu sangat menginspirasi. Saya pengen banget juga mereka nanti sharing-sharing ke semua untuk cerita gimana sih awal mereka. Pasti mereka juga kan punya punya perjalanan sendiri membangun Benar, brand baru. Bagaimanapun benar pada saat itu Trisha adalah brand baru dan mereka hanya marketer atau seller yang modal kecil, tapi ya, bisa jadi miliarder saat ini. Dan luar satu biasa. yang kita bangun bareng-bareng adalah prinsipnya untuk kebermanfaatan sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika ada kompetitor, ketika ada eh, konsumen yang berpindah dan sebagainya, kalau kita prinsipnya adalah kebermanfaatan, kita nggak akan sakit hati. Orang Benar. yang tadi langganan sama kita, lalu pindah ke brand lain, ternyata dia memang cocok di brand lain. Kalau prinsip dari awalnya adalah Ya. kebermanfaatan, kita akan selalu ikut berbahagia untuk semua kebaikan orang lain. Itu meskipun pada saat itu secara ada dampak yang kurang baik untuk bisnis kita, misalnya akibatnya bisnis kita jadi menurun. Tapi Allah pasti akan ganti dengan kebaikan-kebaikan yang lain ketika hati kita selalu berpikir untuk kebaikan orang lain, gitu. Oh, Apa yang terjadi pada Batrisya adalah karena uh, adanya niat baik untuk banyak orang. Makanya Allah kasih kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Karena manusia itu tidak ada daya dan upaya kecuali Allah memang memberi kebaikan yang banyak. Gitu benar-benar. mungkin Teh. Benar, iya Umi seneng banget loh bisa sharing sama Umi gitu kan cerita-cerita. Terus aku juga apa ya ngelihat perjalanan Umi di bukunya ini. Jadi teman-teman juga nih harus dapetin nih bukunya Umi ya, Omset Miliar Tanpa Modal. Karena di sini juga buat teman-teman yang mau bermulai bisnis juga bisa banget untuk baca buku ini dan bisa ada hal-hal yang bisa kita lakuin juga ya, bisa di copy paste ya Umi ya, karena Umi di sini kan sharing juga, jadi biar teman-teman juga bisa sukses. Karena di sini banyak banget Umi, maksudnya banyak banget perempuan, kadang kan pengen banget sitel tuh bisa punya penghasilan sendiri, walaupun misalnya orang-orang yang udah sudah punya bersuami juga, kadang-kadang kan kita juga pengen juga punya uang lebih misalnya, tapi ada juga orang-orang yang benar-benar berjuang banget buat keluarganya. Nah jadi makanya hal-hal yang ada di buku ini tuh benar-benar tersampaikan banget, dan walaupun bukunya tuh isinya tuh gampang banget dicerna ya Umi ya. Nah Umi mungkin kan aku denger nih kalau bikin lagu ya, Suaranya Teh Adel keputus Teh. keputus ya Bisa diulang? Ya, Umi, sekarang Umi, putus-putus masih. Ya, coba diulang lagi. Gue ya kayaknya kedengeran kata lagu aja tuh. iya, Umi kedengeran? Nah, kalimat terakhir Umi, kedengeran. nah, Oke, Umi kedengeran saya nggak? cerita tentang lagu ya. Iya, Mm-mm. soalnya kan ada kalau Umi habis launching single lagu sama Mas Baby Romeo ya. Itu ceritanya tentang apa sih Umi? Mungkin bisa di-share juga buat kita semua. Iya, jadi itu adalah cerita tentang seorang perempuan yang dulunya untuk bermimpi aja kayak nggak berani gitu. Karena saking miskinnya, saking susahnya, ibaratnya mau kuliah aja, aduh saya bisa kuliah nggak ya gitu. Nggak terlalu berharap banyak lah dalam kehidupan ini. Tapi ketika melihat ada banyak sekali kesusahan orang lain, lalu saya berpikir bahwa kalau saya dengan kondisi saat ini, maka saya amat sangat sulit untuk membantu banyak orang. Sementara di dunia ini ada banyak sekali orang yang kesulitan. Bahkan yang pernah saya ceritakan, satu masa saya pernah eh, terpaksa tidur beralaskan kardus di ibu kota karena saya harus mengalah kepada teman. Jadi ketika mau bayar kosan, ternyata teman saya juga butuh bayar kosan dan dia baru punya bayi. Jadi saya memilih untuk saya yang keluar dari kosan. Kemudian uang saya terakhir itu saya berikan kepada teman saya untuk melanjutkan di tinggal di kos tersebut. Gitu. Akhirnya saya keluar sebagai tetangga kosannya. Saya memilih untuk tidur sebagai tunawisma ya. Pada saat-saat seperti itu saya berpikir bahwa saya kuat.
Tapi ada banyak orang yang kondisinya mungkin lebih buruk dari saya. Tapi mereka Iya. mengalami situasi itu. Harus tidur beralas kardus, bayi, anak kecil, orang tua, dan sebagainya. Kalau saya Benar. seperti ini, berarti apa yang bisa saya lakukan? Gitu. Dari situ Betul, betul. saya bertekad untuk menjadi orang besar, untuk menjadi uh, punya kekuatan. Salah satu kekuatan adalah uang ya. Semakin banyak uang, kita semakin punya power kan gitu. Bahkan Betul. dalam banyak hal, uang bukan segalanya, tapi uang memberi fasilitas untuk kita melakukan banyak hal. Bisa untuk melakukan keburukan, bisa juga untuk kebaikan. Ada banyak orang yang punya uang digunakan untuk keburukan. Bagaimana kita melawan keburukan itu kalau kita tidak punya kekuatan? Maka salah satunya kita harus punya banyak uang. Dari situ saya punya mimpi besar dan mimpi itu dibangun sampai kemudian satu demi satu terwujud gitu. Jadi lagu itu menceritakan seorang perempuan yang tadinya nggak berani bermimpi, kemudian jadi bermimpi, pandangannya berubah, dan I'm here now, bahwa saat ini sudah mencapai mimpi itu. Gitu, Teteh. Umi, seneng banget. Umi, tapi boleh nggak sih Umi nyanyiin lagunya? Sedikit aja, mungkin disikat. Nih, mungkin jangan lupa juga teman-teman untuk nonton di YouTube channelnya Umi ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ada di Jadi kalau di YouTube bisa terhubung ke YouTube channel saya, bisa juga ke YouTube channelnya Mas Baby Romeo. Oh, Mas Baby Romeo. Oke, Waduh, Umi, tolong sedikit dan lagunya tuh enak banget dan menginspirasi banget pastinya. waduh ditodong nyanyi nih. Umi nyanyi, siap. Mungkin sedikit liriknya ya, apa sedikit refnya ya. Never afraid to face the world. Every victory comes in. Jangan pernah takut menghadapi dunia. Masya Kemenangan Allah. akan tiba gitu teh. Jadi di situ mengajak orang untuk maju, nggak perlu takut dengan dunia. Kemenangan akan tiba bagi orang yang benar bersungguh-sungguh mewujudkannya. Umi, makasih banyak nih. Udah 45 menit kita ngobrol-ngobrol, udah sharing di sini cerita tentang ini bukunya Umi ya, Omset Miliar Tanpa Modal. Ada ucapin terima kasih banyak banget. Mohon maaf ya direpotin nih untuk sharing-sharingnya. Umi terima kasih banyak dan ini juga bisa mungkin Buat yang tadi juga. ya sukses juga Bu. Makasih banyak waktunya ya Umi. Dan sukses Sama-sama juga Teteh. buat single lagunya. Terima kasih banyak buat semuanya juga, buat Teh Ade, buat Puan Amanat, dan buat semuanya. Terima kasih banyak, sukses untuk kita semuanya, sukses dunia akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Makasih ya Umi. Sama-sama. Nah, oke, sahabat Puan Amanat, gimana tadi sharingnya sama Umi Fatimah ya, luar biasa banget. Tadi kita udah ngebahas isi dari bukunya Umi ya, gimana sih untuk bisa menjadi pembisnis pemula. Nah, tadi udah Umi share juga, di saat kita berbisnis itu kita harus fokus dengan apa yang kita lakuin. Jadi jangan terlalu bercabang. Misalnya kalian mau mulai berbisnis nih, misalnya bisnis skincare, fokus dulu sampai menjadi sukses. Nah, setelah sukses kalau kalian pengen punya bisnis lain juga boleh. Tapi kalau misalnya kalian cuman baru memulai, kalian fokus dulu satu tujuannya. Misalnya kalian mau bisnis baju di bidang fashion, fashion aja dulu. Nah, nanti kalau udah di bidang skincare, skincare aja dulu. Tapi nanti kalau misalnya udah sukses, kalian bisa diterapkan lagi ke bisnis yang lain. Kayak gitu, seneng banget loh. Dan kalian juga bisa baca bukunya Umi. Ya, kalian juga bisa follow Instagramnya Umi Fatimah Azahra ini. Karena isinya tuh menginspirasi. Karena Umi ini dari nol banget ya. Bisnisnya itu dimulai dari menjual VCO. VCO itu kayak virgin coconut oil ya, yang biasanya kita juga suka konsumsi dari zaman dulu tuh aku inget banget. Biasanya juga
ya buat segala macam penyakit gitu kan. Nah, memang Umi Fatima ini fokus di bisnisnya di bidang herbal. Nah, makanya skincare-nya juga herbal, terus banyak juga produk-produk yang herbal. Nah, thank you banget. Nah, jadi nanti aku mau kasih kalian ya 3 skincare yang selalu aku pakai ya dari NBS Official. Kalian tinggal komen nanti di IG-nya Puan Amanat dan aku akan share ya nanti di situ. Kalian komen gimana sih tadi ngobrol-ngobrol bareng Umi Fatima, seru apa enggak gitu kan. Kalian tinggal komen aja, nanti aku akan share di IG terakhirnya ya. Nanti aku akan bagiin dan pilih 3 orang untuk dapetin produknya dari NBS Skincare yang aku pakai. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau mulai bisnis, jangan patah semangat, semangat terus ya. Walaupun sekarang kita tahu bahwa bisnis itu banyak banget, pasti apa ya? Kayak misalnya kita bikin skincare, banyak banget kan skincare tuh di mana-mana. Tapi gimana caranya untuk membesarkan brand itu? Tetap fokus, terus juga tetap semangat jualannya dan cita-citanya juga kita selain kita bisa dapat uang, tapi kita juga bisa berbagi sesama. Jadi insya Allah rezekinya juga akan dibalikin lagi, akan dikasih yang lebih-lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak gitu teman-teman semua. Thank you banget ya udah sharing tadi hari ini. Nanti hari Kamis depan mungkin akan ada sharing-sharing yang lain. Mungkin teman-teman udah kangen banget juga pengen cerita tentang gimana sih perempuan di dalam dunia politik. Nah, boleh banget nanti sebentar lagi jam 3 sore bakalan ada sharing session ya. Kalian juga tinggal lihat di Instagramnya Puan Amanat. Nanti di situ kalian tinggal masuk ke Zoom-nya kita karena kebetulan Puan Amanat juga berulang tahun ya. Jadi kita bakalan sharing-sharing tentang politik. Di sana banyak banget pembicaranya orang-orang hebat yang pastinya dari kader-kader Partai Amanat Nasional ya, yang duduk di DPR RI dan juga bakalan cerita juga gimana sih pentingnya politik itu untuk perempuan. Nah, mungkin kalau orang berpikir, perempuan ngapain sih politik-politikan gitu kan. Tapi sebenarnya kita juga bisa dapetin ilmu dan juga manfaat gitu kan. Apa sih yang bisa kita sharing dari politik itu. Nah, jangan berpikiran kalau politik itu, aduh pusing banget, kayaknya nggak kepikiran deh sampai mikirin politik gitu kan. Tapi seru banget kalau misalnya kita bisa sharing tentang politik juga, apalagi perempuan-perempuan kita juga bisa aspirasi dari masyarakat gitu kan. Nah, makanya banyak banget nih nanti sebentar lagi nonton ya. Kalian bisa lihat di IG-nya ada kode Zoom-nya, kalian bisa di situ untuk join, untuk mendengarin share-share dari orang-orang hebat yang duduk di DPR RI, khususnya perempuan. Nah, perempuan juga harus hebat juga ya teman-teman. Jangan cuman kita bisa juga berbisnis, tapi kita juga bisa belajar sedikit-sedikit tentang politik. Nah, buat teman-teman juga yang mau bergabung bersama Puan Amanat, boleh banget. Nah, gimana sih caranya, teman-teman? Nah, buat teman-teman bisa DM juga ke Puan Amanat, nanti kita bakalan share gimana caranya untuk join bersama Puan Amanat. Ya, thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa tadi komen di IG-nya Puan Amanat, gimana sih tentang share kita tentang omset miliar tanpa modal ini, seru apa enggak? Nah, kalian tinggal komen di situ. Nanti aku bakalan bagi 3 orang ya untuk dapetin skincare dari aku. Oke? Okay? Thank you so much yang udah nonton hari ini. Salam bahagia pastinya. Happy terus ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.